Kali ini kita akan bongkar sebuah cerita tentang uang, identitas, dan kemerdekaan. Gimana ceritanya? Selembar uang kertas bisa jadi senjata perjuangan yang paling ampuh. Yuk kita bedah bareng. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya membangun sebuah negara? Maksudnya benar-benar dari nol. Apa sih yang dibutuhin biar mengubah sebuah ide, sebuah mimpi jadi kenyataan? Mulainya dari mana coba? Nah, jawabannya mungkin agak di luar dugaan ya, tapi mulainya dari sini. Sebelum punya tentara yang kuat, sebelum punya pemerintahan yang rapi, ada satu hal yang jauh lebih mendesak. Bikin simbol kedaulatan ekonomi. Yap, nyetak uang. Itu bukan sekedar transaksi, itu sebuah pernyataan sikap. Oke, biar lebih kebayang, kita time travel sedikit yuk, mundur ke abad ke-19. Cerita kita kali ini dimulai dari sebuah koin misterius. Koin ini jadi bukti kalau perang mata uang itu udah kejadian dari dulu banget di Nusantara. Coba deh, perhatiin koin ini. Sepintas, ini kepeng Trumon. Khas banget kan, ada tulisan Arab Melayunya. Kelihatannya sih kayak uang lokal yang sah, yang berdaulat. Tapi, jangan salah, di balik kepingan logam ini ada perdebatan seru. Nah, disinilah letak kontroversinya. Ada yang bilang ini murni buatan lokal, dari kerajaan Trumon. Tapi, bukti-bukti sejarah yang lebih kuat justru nunjukin kalau koin ini dicetak di Inggris. Loh kok bisa? Ternyata para pedagang Inggris sengaja bikin desainnya lokal banget biar gampang diterima masyarakat. Tujuannya buat ngerusak dominasi Belanda di perdagangan lada. Ini contoh paling awal gimana uang bisa jadi senjata buat rebutan kekuasaan. Oke, dari abad 19 kita lompat sekarang ke tahun 1945. Indonesia baru aja proklamasi kemerdekaan, tapi langsung dihadapkan sama krisis ekonomi yang, luar biasa parah. Dan ini jadi awal dari perang mata uang yang skalanya jauh lebih besar. Coba bayangin deh, gimana pusingnya orang-orang di pasar waktu itu. Ada 3 jenis uang yang beredar barengan. Jelas bikin kacau balau dan gak stabil. Pemerintah Republik yang masih bayi ini kan belum bisa cetak uang sendiri, jadi ya terpaksa mau nggak mau terima dulu kondisi ini. Dan biar kebayang segede apa masalahnya, ada 4 miliar rupiah Jepang yang ngebanjirin pasar. Gila kan? Jumlah segitu banyak langsung bikin hiperinflasi. Nilai tabungan orang-orang langsung anjlok, ludes seketika. Situasinya benar-benar genting banget. Tapi di tengah kekacauan itu, para pemimpin kita nggak tinggal diam. Mereka nyusun sebuah rencana. Rencana yang super berani. Rencananya adalah menciptakan satu mata uang tunggal, satu uang yang bakal menyatukan bangsa. Tapi jelas ini bukan hal yang gampang. Ini tuh kayak operasi rahasia. Mereka harus gerak cepat, senyap-senyap, nyari percetakan, bikin desain uangnya, sampai bikin dasar hukumnya. Semua itu dilakukan sambil diintai sama ancaman pasukan sekutu dan Belanda. Tegang banget. Dan akhirnya, momen itu tiba. Coba kita resapi kekuatan dalam kata-kata Bung Hatta ini. Ini bukan sekedar pengumuman kebijakan biasa loh. Ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi. Hari di mana bangsa kita akhirnya memegang kedaulatannya sendiri. Dan inilah dia, Uang Republik Indonesia atau ORI. Apa yang bikin uang ini revolusioner? Nah ini dia, dulu kan nilai uang biasanya dijamin sama emas. Tapi Bung Hatta bilang, nilai ORI ini jaminannya bukan emas. Jaminannya adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, kepercayaan rakyat sama masa depan Republik ini. Wow. Tapi, lahirnya ORI ini bukan berarti perjuangan selesai. Malah sebaliknya. Ini adalah awal dari babak baru. Pertempuran yang lebih sengit. Pertempuran yang senjatanya bukan lagi peluru, tapi lembaran uang kertas. Perang ini langsung membelah negara. Di satu kubu ada ORI, si mata uang rakyat, simbol perlawanan. Di kubu lain ada uang nica yang dikeluarin sama Belanda, sering disebut juga uang merah. Belanda bawa uang ini buat ngerebut kendali lagi. Tiba-tiba, setiap jual beli di pasar tuh jadi punya makna politis. Kamu pakai uang yang mana, itu menentukan kamu di pihak siapa. Medan perangnya, ya di pasar, di desa-desa. Belanda main licik. Mereka coba hancurin ORI dengan blokade ekonomi dan bahkan bikin uang ORI palsu. Tapi kita nggak nyerah gitu aja. Daerah-daerah yang terisolasi karena blokade, mereka kreatif. Mereka cetak ORI versi darurat mereka sendiri yang kita kenal sebagai ORID. Buat rakyat biasa, ini ngeri-ngeri sedap, salah pegang uang di tempat yang salah bisa langsung dicap mata-mata.
Jadi, dari semua kisah ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah Ori ini ngajarin kita sesuatu yang fundamental, sesuatu yang dalam banget tentang apa itu uang sebenarnya. Analogi dari Profesor Galbraith ini keren banget. Dia menyamakan ORI dengan uang kontinentalnya Amerika pas mereka perang kemerdekaan. Jadi sama kayak uang itu yang jadi bensin buat revolusi Amerika, ORI inilah mesin yang ngegerakin perjuangan kemerdekaan kita. Nah, ini dia intinya. Coba pikirin deh, tanpa ORI, gimana caranya pemerintah baru kita bisa bayar tentara? Gimana bisa jalanin pemerintahan? Gimana bisa ngatur perjuangan? Nggak akan bisa. Jadi ORI ini lebih dari sekedar alat tukar. Ini adalah alat pembebasan. Ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan pamungkas. Kalau bukan emas, kalau bukan cuma perintah dari pemerintah, terus apa sih yang sebenarnya bikin selembar kertas yang kita sebut uang ini jadi bernilai? Pada akhirnya jawabannya sederhana, tapi sangat kuat. Nilai sejati ORI dan sebenarnya mata uang manapun di dunia datangnya dari keyakinan, kepercayaan kita bersama. Kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada sesama warga negara, dan yang terpenting kepercayaan pada ide tentang sebuah bangsa yang kita bangun sama-sama. Itulah nilai yang sesungguhnya.